Air beriak tanda tak dalam, air tenang seperti berlian. Izinkan saya memberi salam untuk Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tresia Reza Febrianti. Saat ini saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ibu Profesor Dr. Hajah Hasna Faizah ARMkum, yang mana pada kesempatan ini saya memaparkan tugas, yaitu mengenai hakikat filsafat ilmu. Langsung saja saya akan memaparkan presentasi ini. Hakikat filsafat ilmu. Pengertian filsafat ilmu. Filsafat dan ilmu ialah dua form yang secara isi ataupun secara sejarah saling berkaitan. Ilmu adalah kumpulan dari beberapa pengetahuan yang saling berkaitan atau bervariasi tentang sesuatu. Dasar-dasar ilmu. Yang pertama yaitu ontologi, yaitu membahas mengenai seluk-beluk ilmu tentang keterbatasan dan kemampuannya. Yang kedua, epistemologi, yang mana epistemologi adalah sesuatu hal yang memiliki hubungan dengan proses ilmu terbentuk. Yang ketiga, aksiologi. Aksiologi adalah sesuatu hal yang berhubungan dengan usaha peningkatan hidup sejahtera. Pengertian filsafat ilmu. Filsafat ilmu menurut beberapa ahli adalah: yang pertama, Plato membuat istilah dialektika yang memiliki arti seni dan diskusi. Yang kedua, Cicero menyebutnya the mother of all the art, dan arts filsafat sebagai seni hidup. Yang ketiga, Al-Farabi mengatakan bahwa filsafat melakukan penyelidikan terhadap hakikat kebenaran dari segala. Yang keempat yaitu ada menurut Descartes mengungkapkan bahwa filsafat merupakan kumpulan segala pengetahuan. Pokok penyelidikannya adalah Tuhan, alam, dan manusia. Pengertian filsafat ilmu. Secara etimologi, filsafat berasal dari bahasa Yunani, philosophia. Philos artinya cinta atau suka kecenderungan, sedangkan sophia artinya kebijaksanaan. Filsafat dapat diartikan cinta atau kecenderungan pada kebijaksanaan. Pengertian filsafat ilmu. Menurut Al-Saibani dalam Basuki tahun 2004, peranan filsafat pendidikan adalah: yang pertama, dapat mendorong para perancang pendidikan dan negara untuk membantu pemikiran sehat terhadap proses pendidikan, mendorong tujuan dan fungsi pendidikan Islam, meningkatkan mutu pemecahan masalah pendidikan, serta kaidah dan cara mereka mengajar yang mencakup penilaian, bimbingan, dan penyuluhan. Yang kedua, dapat menjadi asas terbaik untuk penilaian pendidikan secara menyeluruh. Dan yang ketiga, dapat menolong dalam memberikan pendalaman pemikiran bagi faktor-faktor spiritual, kebudayaan, sosial, ekonomi, dan politik. Fungsi filsafat ilmu adalah sebagai pencari kebenaran dari berbagai kejadian yang ada, mempertahankan, menunjang, dan menentang atau berdiri sendiri terhadap paham filsafat yang lain, memberikan penjelasan tentang hidup, cara hidup, dan pandangan tentang dunia, dan memberikan pengajaran mengenai etika dan moral kehidupan. Tujuan filsafat ilmu adalah, menurut Bahtiar, yang pertama, mendalami unsur-unsur pokok ilmu sehingga secara menyeluruh kita dapat memahami sumber hakikat dan tujuan ilmu. Yang kedua, memahami sejarah pertumbuhan, perkembangan, dan kemajuan ilmu di berbagai bidang sehingga kita mendapatkan gambaran tentang proses ilmu kontemporer secara historis. Yang ketiga, menjadi pedoman bagi para dosen dan mahasiswa dalam memahami studi di perguruan tinggi, terutama untuk membedakan persoalan yang ilmiah dan non-ilmiah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranti Merliani. Di sini saya akan memaparkan pembahasan tentang hakikat filsafat ilmu yang diampu oleh Profesor Dr. Hasna Faizah, ARM POM. Pokok bahasan ada terdiri dari dua. Yang pertama, cabang filsafat ilmu dan substansi filsafat ilmu. Cabang filsafat ilmu terdiri dari 7, yaitu metafisika, epistemologi, metodologi, logika, etika, estetika, dan sejarah filsafat. Yang pertama, metafisika. Metafisika adalah suatu cabang filsafat sistematis yang membahas keberadaan. Ini berkaitan dengan proses analitis atas hakikat fundamental mengenai keberadaan dan realitas yang menyertainya. Yang kedua, epistemologi. Epistemologi merupakan suatu cabang filsafat sistematis yang membahas pengetahuan. Ahli epistemologi mempelajari sumber pengetahuan, termasuk intuisi, argumentasi, ingatan, pengetahuan, perseptual, pengetahuan diri, dan kesaksian. Yang ketiga, metodologi. Metodologi merupakan cabang filsafat sistematis yang membahas metode. Metode adalah suatu tata cara, teknik, atau jalan yang telah dirancang dan dipakai dalam proses memperoleh pengetahuan jenis apapun. Yang keempat, logika. Logika adalah cabang filosofi yang membahas penalaran. Penalaran adalah suatu corak pemikiran khas yang dimiliki manusia dari pengetahuan yang ada untuk memperoleh pengetahuan lainnya, terutama sebagai sarana dalam pemecahan suatu masalah. Yang kelima, etika. Etika merupakan satu cabang filsafat sistematis yang membahas moralitas. Moralitas ialah suatu himpunan ide mengenai hal-hal yang baik atau buruk pada perilaku manusia dan hal-hal yang benar atau salah pada tindakan manusia. Keenam, estetika. Estetika merupakan cabang ilmu filsafat yang membahas keindahan. Estetika adalah ilmu yang membahas bagaimana keindahan dapat terbentuk serta bagaimana dapat merasakannya. Yang ketujuh, sejarah filsafat. Sejarah filsafat adalah studi tentang periode tertentu, individu, atau aliran tertentu. Bidang ini masih berkaitan tetapi tidak sama dengan filsafat sejarah. Sejarah filsafat merupakan bidang pengetahuan yang sangat luas dan merupakan cabang ketujuh dari filsafat sistematis dan membahas perkembangan filsafat dari masa yang permulaan sampai sekarang. Selanjutnya, substansi filsafat ilmu terdiri dari 4, yaitu fakta atau kenyataan, kebenaran atau truth, konfirmasi, logika, inferensi. Yang pertama, fakta atau kenyataan. Yang pertama, fenomenologi. Mempunyai 2 haluan perubahan berkaitan dengan pemahaman fakta atau realita. Yang kedua, positivistik. Memiliki pendapat bahwa suatu hal akan nyata bila memiliki hubungan yang sesuai antara yang satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, realisme metafisik. Berpandangan bahwa suatu hal yang nyata atau fakta jika memiliki hubungan yang berkaitan antara empiris dengan objektif. Yang keempat, rasionalistik. Menganggap sesuatu sebagai fakta atau kenyataan apabila ada hubungan yang berkaitan antara empiris dengan skema rasional. Yang kelima, pragmatisme. Berpikir bahwa kenyataan atau fakta itu adalah yang berfungsi. Selanjutnya, kebenaran atau truth. Kebenaran korespondensi yaitu proses memikirkan tentang suatu hal itu terbukti relevan atau tidaknya dengan hal lainnya. Selanjutnya, kebenaran koherensi adalah kepaduan atau keserasian antara satu dengan yang lainnya dengan sesuatu yang mempunyai kedudukan lebih tinggi dari suatu unsur tersebut, baik berupa sistem, skema, atau nilai. Yang ketiga, kebenaran pragmatik. Sesuatu yang adalah benar, yang individual, dan yang spesifik, dan memiliki fungsi praktis. Yang keempat, kebenaran performatik. Selanjutnya ada kebenaran struktural paradigmatik, ialah tahap lebih lanjut dari korespondensi. Yang keenam, kebenaran proposisi. Ialah suatu pernyataan yang mengandung banyak konsep kompleks yang jangkauannya dari yang subjektif sampai objektif. Yang ketiga, ada konfirmasi. Proses memprediksi, menjelaskan proses dan objek selanjutnya yang tiba atau memaknai sesuatu adalah fungsi dari ilmu. Pemberian makna itu bisa diperlihatkan sebagai konfirmasi probabilistik dan absolut. Yang keempat ada logika inferensi. Menurut Surya Sumantri pada tahun 1995 memaparkan bahwa penarikan kesimpulan bisa diartikan sahih apabila dilakukan menurut cara tertentu.
yakni berlandaskan logika yang merupakan pengkajian untuk berpikir secara sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil dari tugas kami mata kuliah Filsafat Ilmu tentang ciri pemikiran filsafat dan kedudukan ilmu dan juga filsafat. Sebelumnya, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu kami, yaitu Profesor Dr. Hajah Hasnah Faiza, ARM Hum, yang sudah mendampingi dan membimbing kami khususnya pada mata kuliah Filsafat Ilmu. Dan kami pribadi, Sylvia Rahmi, Ilmu Administrasi Pascasarjana Universitas Islam Riau, angkatan ke-32, kelas A. Baiklah, kami akan mempresentasikan sedikit materi tentang ciri pemikiran filsafat dan kedudukan filsafat dan juga ilmu. Ciri pemikiran filsafat itu ada 5. Yang pertama bersifat universal atau umum. Yang kedua tidak faktual. Yang ketiga bersangkutan dengan nilai. Yang keempat berhubungan dengan arti. Yang kelima implikatif. Ciri pemikiran filsafat yang pertama yaitu bersifat universal atau umum, artinya kajian atau bahasan filsafat itu bersifat menyeluruh, tidak berpatokan pada satu bidang saja atau satu sudut pandang saja. Kemudian yang kedua yaitu tidak faktual, artinya ketika kita mengkaji filsafat itu akan melahirkan spekulasi yang masuk akal. Kemudian yang ketiga bersangkutan dengan nilai. Kajian sebuah filsafat itu adanya penilaian, adanya standar-standar yang dibuat untuk menilai suatu kajian yang sedang dibahas. Kemudian yang keempat berhubungan dengan arti. Jadi ciri pemikiran dari filsafat itu ketika kita mengkaji suatu permasalahan itu akan mengandung yang namanya makna atau arti tertentu agar tidak terjadinya kekeliruan. Kemudian yang kelima bersifat implikatif. Jadi kajian suatu filsafat itu dia akan menemukan gagasan baru, juga sifatnya dinamis, terbuka dari zaman ke zaman. Kemudian kedudukan ilmu dan juga filsafat. Kedudukan ilmu dalam kehidupan sehari-hari, ilmu dan pengetahuan itu sangat penting dalam kehidupan kita. Kemudian ilmu juga merupakan suatu kajian yang membentuk atau melahirkan skill dan keterampilan. Kemudian dalam penggunaan sehari-hari cukup dengan mengatakan ilmu itu sudah menjadi bagian dari ilmu pengetahuan. Kemudian kedudukan dari filsafat itu tersendiri sudah jelas bahwa filsafat itu merupakan ilmu pengetahuan yang mengkaji suatu permasalahan untuk menemukan hakikat yang sebenarnya. Kemudian kedudukan filsafat yang kedua yaitu bahwa kajian filsafat itu dia mengkaji sesuatu yang sudah ada dan juga sesuatu yang mungkin ada. Jadi kajian dari ilmu filsafat itu sangat luas dan tidak terbatas. Kemudian kedudukan dari filsafat yang ketiga bahwa ilmu filsafat itu merupakan induk dari segala bidang ilmu pengetahuan. Saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rahmadina dengan NPM 237122086. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang beberapa kegunaan mempelajari filsafat. Menurut Ahmadi, 1. Belajar filsafat diharapkan bisa memberikan ilmu pengetahuan. Karena bertambahnya ilmu pengetahuan, bertambah pula lah cakrawala pemikiran, cakrawala pandangan yang semakin luas. Hal tersebut dapat memberikan pertolongan dalam menyelesaikan masalah yang selalu dihadapi dengan metode yang bijaksana. Yang kedua, dasar segala tindakan adalah ide. Sesungguhnya filsafat di dalamnya mengandung ide-ide yang fundamental. Ide-ide itulah yang akan membawa manusia menuju ke suatu kemampuan yang akan merentangkan kesadarannya dalam
segala tindakannya, sehingga manusia bisa hidup dengan peka terhadap dirinya dan lingkungannya. Kemudian adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Semakin diberikannya tantangan agar alternatif persoalan dimanapun akan dihadapkan dengan teknologi yang semakin maju dengan segala dampak negatifnya. Perubahan yang begitu cepat, pergeseran susunan nilai, dan akhirnya semakin jauh dari nilai dan moral. Sisi lainnya, apabila tidak sanggup menghadapi kemajuan tersebut, akan menjadi manusia yang tertinggal. Oleh karena itu, kita berusaha mengejar kemajuan itu dengan berbagai usaha. Kemudian menurut Salam ada beberapa hal, yaitu melatih diri untuk berpikir kritis dan runtut, serta menyusun hasil pemikiran tersebut secara sistematis. 2. Menambah pandangan dan cakrawala yang lebih luas agar tidak berpikir dan bersifat sempit dan tertutup. 3. Melatih diri melakukan penelitian, pengkajian, dan memutuskan atau mengambil kesimpulan mengenai sesuatu hal secara mendalam dan komprehensif. 4. Menjadikan diri bersifat dinamis dan terbuka menghadapi berbagai problem. Kemudian membuat diri menjadi manusia yang penuh toleransi dan tenggang rasa. Menjadi alat yang berguna bagi manusia, baik untuk kepentingan pribadi maupun hubungan dengan orang lain. Selanjutnya ada menyadari kedudukan manusia sebagai makhluk pribadi dalam hubungannya dengan orang lain, alam sekitar, dan Tuhan Yang Maha Esa. Menjadikan manusia lebih taat dengan Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian saya akan menjelaskan tentang kedudukan ilmu, filsafat, dan agama. Apa itu agama? Agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan dan kepribadian kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia, serta lingkungannya. Kemudian ada fungsi agama. 1. Sebagai sumber pedoman hidup bagi individu maupun kelompok. Kedua, mengatur tata cara hubungan manusia dengan Tuhan, makhluk hidup, dan serta hubungan manusia dengan manusia. Ketiga, tuntunan tentang prinsip benar atau salah. Keempat, pedoman dalam bentuk nilai-nilai kehidupan. 5. Memberikan identitas kepada manusia sebagai umat dari suatu agama. Keenam, sebagai pengendali moral manusia. Kemudian ada hubungan antara filsafat dan agama. Peran agama yaitu dalam meluruskan filsafat yang spekulatif terhadap kebenaran mutlak yang terdapat dalam agama. Kemudian ada peran filsafat terhadap agama adalah membantu keyakinan manusia terhadap kebenaran mutlak itu dengan pemikiran yang kritis dan logis. Lalu ada persamaan filsafat, ilmu, dan agama. Persamaan antara ilmu, filsafat, dan agama adalah sama-sama untuk mencari kebenaran. Ilmu melalui metode ilmiah mencari kebenaran dengan mengadakan riset dan penyelidikan untuk memberikan kebenaran tersebut. Filsafat dengan cara yang menempuh hakikat suatu bentuk tentang alam, manusia, maupun tentang Tuhan. Agama dengan caranya sendiri memberikan jawaban atas segala persoalan asasi perihal alam, manusia, dan Tuhan. Baiklah, itu saja hasil dari penjelasan materi saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.